Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Destria Fajriana dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya 2021B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik dan simulasi menggunakan Cisco pakai tracer. Selanjutnya yaitu pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu routing dinamik sebelum kita lanjut ke simulasinya. Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam routing dinamik. Yang pertama yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan protokol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Selanjutnya yaitu ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang bertujuan untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada OSPF, yaitu Open Source Path Force. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut route redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Selanjutnya ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing. EIGRP sangat cocok untuk diterapkan pada jaringan komputer yang besar. Selanjutnya yaitu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lain, BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari routing dinamik itu sendiri. Routing dinamik memiliki beberapa kelebihan, apa saja ya? Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Yang keempat, yaitu lebih mudah untuk mengatur network yang besar dan akan memilih jalur lain yang ada apabila suatu jalur rusak. Selanjutnya yaitu kekurangan routing dinamik. Routing dinamik juga memiliki kekurangan, tentunya setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari routing dinamik yang pertama yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang kelima,
update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan dari admin. Selanjutnya yaitu ada cara kerja routing dinamik. Tentunya kita juga harus tahu gimana sih cara kerja routing dinamik ini. Routing dinamik merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing atau routing dinamik adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi pada Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi routing dinamik. Jika Anda telah melihat video saya yang sebelumnya mengenai routing statik, tentunya Anda mungkin familiar tentang simulasi yang telah saya buat ini. Simulasi yang telah saya buat ini sama saja seperti routing statik sebelumnya. Mengenai settingan yang dibuat di PC 1, 2, 3, router 1, 2, 3, server 1 dan 2 itu tidak ada perubahan, tetap sama seperti pada saat saya mensimulasikan routing statik. Namun jika Anda belum melihat video routing statik saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai garis besar apa saja yang telah saya setting di PC router dan servernya. Di PC 1 saya setting seperti ini. Kemudian di PC 2 saya setting seperti ini. Di PC 3 saya setting seperti ini. Di router 1 saya setting di fast Ethernet 0, fast Ethernet 1, serial 1 dan serial 2-nya. Kemudian di router 2 saya setting di fast Ethernet 0-nya. Fast Ethernet 1 di sini saya biarkan kosong, serial 2 dan serial 3-nya. Kemudian kita ke router 3. Di router 3 sudah saya setting fast Ethernet 0, fast Ethernet 1, serial 2 dan serial 3-nya. Kemudian kita ke server 1. Di server 1 di fast Ethernet 0 sudah saya setting IP address dan subnet max-nya. Di server 2 pun sama, sudah saya setting dari IP address dan netmax-nya. Perbedaan dari routing statik dan routing dinamis, maksud saya dinamik, di routing statik kita menggunakan routing statik ini. Di sini kita men-setting dari network mask next hop ini secara manual, yaitu kita sendiri yang menentukan jalur atau rutenya. Intinya yaitu rute yang kita gunakan di statik ini kita lakukan secara manual. Namun perbedaannya di routing dinamik, jika di routing dinamik kita menggunakan RIP ini. Di RIP ini jalur atau rute yang digunakan akan secara otomatis dibuat oleh sistem itu sendiri. Jadi jika kita ingin mengubah statik kita menjadi dinamik, pertama-tama kita hapus semua via kita yang kita buat kemarin, kemudian kita ganti via kita, maksud saya rute kita menggunakan RIP. RIP di sini masih RIP versi biasa, jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi versi 2 dengan cara kita tekan, tadi sudah menekan RIP, kemudian kita ke CLI, kemudian di sini kita no auto Mari kita enter saja, kemudian kita ketik version 2, kita enter, kemudian kita ke config kembali, kita tekan RIP-nya, di sini sudah berubah menjadi versi 2, kemudian kita langsung aja ketik atau tuliskan network. Di sini kita ketik terlebih dahulu network dari IP 1 dan 2, yaitu IP gabungan dari IP 1 dan 2.
maaf 168. Kemudian kita akan mengetik IP atau IP dari jalur router 1 ke router 2. Di sini awalnya telah kita ketik 12.12.12.0, namun jika kita add secara otomatis akan berubah menjadi 12.0.0.0. Hal itu Anda tidak perlu khawatir karena memang secara otomatis di sini akan berubah. Jadi hal itu bukan salah, namun memang berubah secara otomatis. Selanjutnya kita akan ketik 13.13.0. Ini merupakan jalur ke router 3 maksud saya. Kemudian kita add, kita ke router 2. Di sini statiknya kita hapus juga terlebih dahulu. Kemudian kita ke RIP-nya masih RIP biasa, kita ubah menjadi versi 2. Enter. Kita ketik version 2. Kemudian kita ke config, kita cek. Di sini sudah berubah menjadi versi 2. Kita akan mengetik network dari PC 3. Kemudian kita add. Kemudian kita akan menulis network dari router 2 ke 1. Kemudian kita akan menulis rute dari router 2 ke router 3. Kita add di sini, kemudian kita close, kita ke router 3. Kita hapus terlebih dahulu statiknya. Kemudian kita ke RIP, di sini masih biasa, kita ubah. Kita cek kembali, sudah berubah, lalu kita akan nge-add networknya. Pertama-tama kita add 13.13.13.0, yaitu jalur dari router 3 ke router 1. Kita add, kemudian kita ketik, yaitu rute dari router 3 ke router 2, kita add, dan kita ketik. Ini merupakan rute dari router 3 ke server 1. Kemudian ini merupakan rute dari router 3 ke server 2, kita add. Setelah kita add semua, kita close. Di sini kita akan mengecek rute yang telah dibuat secara otomatis oleh RIP. Kita ketik RIP ini, kemudian kita CLI. Di sini kan masih router config, kita hanya butuh router hashtagnya saja di sini. Jadi kita harus menghapus config routernya dengan cara yaitu exit. Karena masih ada confignya, kita exit kembali, kita enter. Kemudian di sini ada router hashtag, kita ketik show IP root, enter. Di sini more. Di sini dapat dilihat beberapa rute yang telah secara otomatis dibuat. Di sini seperti ini. Ini adalah merupakan IP address dari PC 3. Jika router 1 ingin ke PC 3 melewati router 2. Di sini juga jika kita ingin ke server 2, kita akan melalui router 3, dan jika kita ingin ke server 1, di sini juga melalui router 3. Di sini jika kita ingin ke router 2, maksud saya melewati router 2, jalur dari router 2 ke 3, kita akan melewati router 2. Jadi di sini secara otomatis akan terbuat rute-rutenya. Jadi kita tidak perlu melakukan atau memasukkan rute secara manual, karena di sini sudah secara otomatis telah dibuat. Jadi kita close, kita coba cek di router 2. Kita ke CLI, karena di sini masih config router, kita exit. Kemudian kita exit kembali sampai ada routernya saja, kita show IP.
route. Enter, kita more. Jadi dapat dilihat beberapa rute yang telah dibuat seperti ini. Secara otomatis telah dibuat oleh RIP. Jangan lupakan satu hal, bahwa routing dinamik itu mereka akan mengambil jalur atau not terpendek. Jadi di routing dinamik ini tidak peduli apakah jalur itu jalur terbaik atau bukan, routing dinamik akan terus mengambil jalur terpendek untuk mencapai tujuan. Jadi di routing dinamik ini tidak akan muter, tapi langsung ke jalur terpendek agar cepat sampai ke tujuannya. Kita cek di rute 3. Exit, kemudian show IP route, enter. Kita more. Di sini juga sudah dibuat rute-rutenya, jadi kita tidak perlu bingung untuk memasukkan rutenya secara manual atau memikirkan rute mana saja yang kita lewati. Di sini sudah terbentuk sendiri. Kemudian kita close di sini, kita akan mencoba simulasinya. Ini saya akan mensimulasikan simple PDU dari PC 1 ke server ataupun kemanapun itu. Pertama-tama di sini edit terlebih dahulu event list filtersnya seperti pada routing static sebelumnya. Di sini kita memakai ICMP. Jika sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai ICMP, maka akan saya jelaskan kembali. ICMP adalah protokol dalam jaringan komputer yang bertugas untuk mengirim pesan error atau kondisi urgent lain yang membutuhkan penanganan segera. Jadi, kenapa kita menggunakan ICMP? Agar saat kita melakukan simulasi dan mengirim simple PDU dari PC 1 ke PC 3 atau ke server 2 atau ke server 1, status error tidaknya itu dapat terlihat, jadi kita tahu apakah itu error atau sukses seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan ICMP. Baik, kita langsung saja ke simulasi yang pertama. Kita coba tarik simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita simulasikan. Dari PC 1 langsung ke router 1, kemudian ke router 2. Dari PC 2 diberi balasan ke router 1, kemudian kembali ke pengirim yaitu PC 1. Di sini ada status bahwa sudah sukses. Kita delete atau hapus skenario yang ini. Kita lanjut ke skenario yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 3. Kita next. Dari PC 1 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 2, kemudian lanjut ke PC 3. Dari PC 3 dikirim balasan ke router 2, kemudian dikirim balasan ke router 1, kemudian kembali ke PC pengirim, yaitu PC 1. Kemudian di sini ada status sudah sukses, kita delete kembali, kemudian kita akan melakukan skenario selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke server 1. Kita simulasikan, kita next dari PC 1 ke router 1, kemudian lanjut ke router 3, kemudian ke server 1, kemudian dari server 1 menerima balasan atau mengirim balasan ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1. Di sini dapat dilihat centang berwarna hijau yang berarti sukses. Kemudian kita hapus kembali. Kita lanjut ke skenario selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke server 2. Kita next, dari PC 1 dikirimkan melalui router 1, kemudian melalui router 3, kemudian lanjut ke server 2. Dari server 2 akan mengirim balasan ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian kembali ke sang pengirim, yaitu PC 1. Jangan melupakan satu hal, bahwa routing dinamik ini, rute yang mereka lewati atau routing dinamik itu melakukan perjalanan atau mencari rute terpendek yang ada dari jaringan ini. Jadi mereka tuh hanya akan melalui rute terpendeknya saja, jadi tidak akan melalui rute yang paling panjang.
Karena routing dinamik itu hanya melakukan perjalanan kepada rute node atau node yang terpendek intinya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu dari PC3 ke PC1. Kita next. Kemudian dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 1, kemudian dikirim ke PC1, dari PC1 mengirim balasan ke router 1, kemudian mengirim balasan ke router 2, kemudian diterima kembali oleh sang pengirim yaitu PC3. Di sini jelas terlihat bahwa sudah sukses. Kemudian kita dari PC3 kita ke PC2. Kita next dari PC3 ke router 2, kemudian dari router 2 ke router 1, kemudian ke PC2. Dari PC2 dikirim balasan melalui router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3. Di sini sudah sukses, kita delete kembali. Kita lanjutkan simple PDU dari PC3 ke server 1. Kita next dari PC3 diteruskan ke router, dari router dikirim ke router 3, dari router 2 ke router 3, dari router 3 kita ke server 1, dari server 1 mengirim balasan ke router 3, kemudian lanjut ke router 2, kemudian lanjut ke PC3. Di sini terdapat data centangnya bahwa berarti itu sukses. Kemudian kita melakukan skenario yang selanjutnya, yaitu dari PC3 ke server 2. Kita next dari PC3. PC3 mengirim ke router 2, kemudian dari router 2 dikirim ke router 3, kemudian lanjut dikirim ke server. Server mengirim balasan melalui router 3, kemudian router 2, kemudian ke PC3. Tanda centang menandakan bahwa hal itu sukses. Kemudian kita akan melakukan simulasi atau skenario selanjutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Kita next dari server 1 dikirim ke router 3, dari router 3 dikirim ke server 2 maksud saya. Server 2 menerima, kemudian dikirim ke router 3, kemudian balasannya dikirim ke server 1. Terdapat tanda centang yang menandakan bahwa sudah sukses. Kemudian kita lanjut dari server 1 ke PC 1. Jadi kita lanjut dari server 1 dikirim melalui router 3, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1. Dari PC 1 kemudian ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1 maksud saya. Server 1 menerima balasan. Tanda centang menandakan bahwa hal itu telah berhasil. Kemudian kita ke skenario selanjutnya, yaitu dari server 1 ke PC 2. Kita next dari server 1 ke router 3, kemudian dari router 3 kita ke router 1, dari router 1 kita dikirim ke PC 2. Dari PC 2 mengirim balasan lewat router 1, kemudian melewati router 3, kemudian kembali kepada sang pengirim server 1. Tanda centang menandakan bahwa hal itu sudah sukses. Kemudian kita melakukan skenario terakhir, yaitu dari server 1 ke server 3. Kita next dari server 1 ke router 3, kemudian dari router 3 melalui router 2, dari router 2 dikirim ke PC3. Di PC3 mengirim balasan melewati router 2, melewati router 3, kemudian melewati server 1, bukan melewati, maksud saya terkirim ke server 1. Tanda centang menandakan bahwa hal itu telah sukses. Kemudian kita delete skenario-nya. Setelah kita melakukan semua simulasi tadi, kita akan mencoba untuk men-tracing atau melacak perjalanan jaringannya. Kita ubah ke mono real time, kita cek di PC1, kita cek di desktop, kemudian kita command prompt. Tadi sudah saya coba untuk mengecek. Di sini kita cek dari PC1 ke PC2. Flash 192. Maaf. Kita enter di sini. Di sini dapat dilihat perjalanan dari PC1 ke PC2 lewat mana. Dan kita langsung ke tracer.
dari PC1 ke PC3. Enter kembali. Dapat dilihat juga rute perjalanannya dari mana saja. Kita mencoba melihat yang dari PC1 ke server 1. Kita reset kembali. Enter. Di sini juga dapat dilihat perjalanan lewat mana. Kemudian kita transfer dari PC1 ke server 2. Maaf. Di sini juga dapat dilihat bahwa rute-rutenya sudah kemana saja tadi itu. Kemudian kita close, kita coba cek di PC3-nya, kita akan mencoba men-tracing-nya. Kita ke command prompt, di sini kita tracer ke PC1 terlebih dahulu. Enter. Di sini dapat dilihat kita melewati mana saja. Kemudian kita coba men-tracking dari PC3 ke PC2. Kita enter kembali. Dapat dilihat juga ini melewati mana, hampir sama seperti rute 1. Ada saja tujuannya saja yang berbeda di sini. Kemudian kita reset lagi dari PC3 ke server 1. Sini dapat dilihat rute perjalanannya. Kita tracer dari PC3 ke PC2. Maksud saya server 2. Di sini dapat dilihat juga rute perjalanannya. Hampir sama, namun hanya tujuannya saja yang berbeda di sini. Kemudian kita close ya. Kita coba cek dari server satunya tadi. Karena server 1 tadi sudah mengirim beberapa sampel PDU, kita cek juga perjalanan jaringannya. Kita reset dari server 1 ke PC1. Kita coba ke PC1 terlebih dahulu. 1 enter. Di sini dapat dilihat jalur perjalanannya. Kita lihat dari server 1 ke PC2 terlebih dahulu. Perjalanannya hampir sama, hanya tujuannya saja yang berbeda di sini. Kita coba lacak dari server 1 ke PC3. Enter. Kita cek rute perjalanannya sampai ke dari PC. Saya dari server 1 ke PC3, kita coba dari server 1 ke server 2, kita tracer. Barusan server enter. Dapat dilihat di sini rute perjalanannya. Rutenya pendek karena memang routing dinamik itu node-nya paling pendek ya, menjadi node terpendek. Setelah itu apakah jika rute terpendek, misal saya memutus kabel di sini antara rute 2 dan rute 3, apakah nanti akan terjadi perubahan jalur atau bagaimana? Kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita coba putus di router 3. Kemudian ya kita coba putus di serial 2-nya yang dari router 3 ke router 1, kita putus di sini. Kemudian kita close, kita kembali lagi ke simulation. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Saya ingin tahu apakah sudah berubah rutenya atau belum. Jadi kita ke LI, kita exit lagi, kemudian kita show IP route, kita cek, enter. Maaf. Di sini dapat dilihat bahwa jalurnya sudah pindah ke router 2 semua. Jadi, jika salah satu kabel atau salah satu sambungan di sini terputus, maka secara otomatis
Rutin dinamis ini akan mencari jalur lain agar sampai ke tujuan. Maka dari itu, saat kabel di router 1 dan router 3 terputus, maka secara otomatis mencari jalur mencari jalur baru, yaitu dari router 1 ke router 2, kemudian akan ke router 3. Kita akan mencoba hal tersebut menggunakan simbol PDU. Kita coba seperti simulasi yang sebelumnya, kita coba dari PC1 ke PC2. Tentunya tidak akan ada perubahan, karena jalurnya tetap di router 1, tidak kemana-mana. Di sini sukses kita delete. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3. Di sini juga tidak ada perubahan. Kita lanjut. Maaf, agak sedikit loading. Jadi di sini dikirim dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3, kemudian di sini langsung ke router 2, router 3 ke 1. Maaf sebelumnya sebenarnya ada masalah di sini. Kita coba kembali, kita coba ulang dari PC1 ke PC3. Kita next di sini. Kembali ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian tentunya akan mengirim balasan ke router 2. Ya maaf sebelumnya memang ada sedikit masalah sepertinya dari Cisco saya. Tetap akan menerima balasan dan tetap akan sukses di sini. Kita hapus. Kemudian kita coba dari PC1 ke server 1. Apakah ada perubahan? Jika dilihat secara kasat mata, tentunya jalur terpendek yaitu melewati sini. Namun karena jalur di sini terputus, akan lewat mana? Kita lihat di sini. Dari PC1 ke router 1, kemudian lanjut ke router 2, kemudian dari router 2 lanjut ke router 3. Karena jalur di sini terputus, maka secara otomatis akan pindah jalur melalui router 2. Kemudian kita lanjut ke server 1, kemudian dari server 1 mengirim balasan. Router 3 tentunya melewati router 2, kemudian ke router 1 kembali, kemudian ke PC1. Di sini sukses dan ada tanda centang hijau. Kita coba dari server maksud saya PC1 ke server 2. Dan next. Dari PC1 ke router 1, kemudian akan melewati router 2 karena router 3 sudah terputus, kemudian akan ke router 3, kemudian akan ke server 2. Kemudian dari server 2 dikirimkan balasan ke router 3, router 2, router 1, kemudian ke PC pengirim yaitu PC1. Di sini juga sudah sukses ya. Kita delete. Kita coba melakukan simulasi simbol PDU dari PC3 ke PC1. Kita next. Akan mengirim ke router 2, dari router 2 dikirim ke router 1, router 1 ke PC1, dari PC1 akan mengirim balasan ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3. Di sini tetap sukses ya, jadi kita delete kembali. Kita akan melakukan simulasi kembali dari PC3 ke PC2. Kita next dari PC3 ke router 2, router 1, kemudian ke PC2, kemudian ke router 1 kembali, dikirim balasan ke router 2 kembali, kemudian ke PC3. Tadi dapat dilihat bahwa rute dari PC3 ke PC1 maupun PC2 tidak ada perubahan sama sekali karena memang rute terdekatnya dari sini, dan juga tetap sukses. Jadi kita hapus. Kita coba dari PC3 ke server 1. Kita next. Dari router PC3 ke router 2 melewati router 3 dan melewati maksud saya lanjut karena server 1 terkirim, dari server 1 dikirim kembali ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3. Sudah sukses, kita hapus. Di sini kita coba dari PC3 ke server 2. Kita next dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, kemudian router 3 ke server 2, dari server 2 mengirim balasan, kemudian ke
ke router 2, kemudian ke PC 3, dan ya sukses. Seperti biasa, kita lanjut dari server 1 ke server 2. Apakah ada perubahan? Kita next. Router 3 ke router 2, jalannya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tadi sekalipun dari PC 3 ke server 1 ataupun server 2 tidak ada perubahan jalur, server 1 dan server 2 pun tidak mengalami perubahan jalur. Kita coba dari server 1, kita coba ke PC 1. Maaf. Kita next ke router 3. Router 3 lewat router 2, tidak langsung ke router 1 karena sudah terputus ya. Kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1, kemudian dikirim balasan kembali ke router 1, router 2, router 3, kemudian ke server 1. Sudah sukses, kita hapus ini. Kita coba dari server 1 ke PC 2. Apakah ada perubahan jalur? Kita cek dari server 1 ke PC router 3, dari router 3 ke router 2 ada perubahan jalur di sini, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 2. Balasannya pun sama seperti tadi. Ya, sama saja dan sukses. Kemudian kita hapus. Kita coba lihat simple PDU dari server 1 ke PC 3. Apakah tidak ada perubahan? Dari router 3 langsung ke maksud saya dari server 1 langsung ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian ke PC 3. Dari PC 3 dikirim balasan kembali seperti jalur yang awal saat dikirim dan sukses. Kita hapus di sini. Jadi kesimpulannya dari simulasi yang telah saya buat, routing dinamik itu tentunya akan memilih rute yang paling pendek atau node paling pendek dari jaringan ini. Jika misalnya dari PC 1 ke server 2, maka router dinamik akan secara otomatis memilih dari PC 1, router 1, router 3 langsung ke server 2. Namun jika jaringan atau kabel di sini terputus, maka routing dinamis akan secara otomatis juga mencari jalur alternatif lain untuk sampai ke tujuan. Seperti tadi yang telah disimulasikan, saat kabel di sini diputus, PC 1 saat mengirim ke server 2 akan melewati router 2, kemudian melewati router 3, kemudian baru ke server 2. Saya harap Anda paham dengan apa yang telah saya bahas. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.